Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kali ini Bapak temui dalam keadaan sehat. Dan selalu ingat untuk protokol kesehatan untuk menghindari terjangkitnya COVID-19. Baiklah, materi kali ini kita akan lanjutkan bab 3 tentang relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi dan fungsi? Baiklah, kita akan membahas mulai dari yang relasi, ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh di bawah ini, ya. Ada 4 anak yang memiliki kegemaran tentang makanan. Sinta gemar makan bakso dan soto. Ahmad gemar makan bakso, sedangkan Dino gemar makanan nasi goreng. Asih gemar makan bakso dan nasi goreng. Nah, antara 4 anak, antara anak-anak ini dan makanan kesukaannya itu mempunyai relasi, ya. Mempunyai relasi. Relasi atau hubungan antara 4 anak dan makanan yang digemarinya itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara. Yang pertama dapat dinyatakan dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Kemudian yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, apakah itu diagram panah? Kita lihat lagi. Menyatakan relasi dengan diagram panah. Kita lihat contohnya yang tadi, ya. Nah, misalkan himpunan A itu adalah himpunan 4 anak tersebut, ya. Himpunan A dari himpunan anak Sinta, Ahmad, Dino, dan Asih. Kemudian himpunan B kita nyatakan dengan makanan kesukaannya, ya, yaitu ada bakso, soto, nasi goreng, ya. Bakso, soto, nasi goreng. Nah, kemudian kita pasangkan dengan menggunakan diagram panah, ya. Ini misalnya himpunan A, kita buat kotak seperti ini, ya. Yaitu himpunan anak. Kemudian himpunan B adalah himpunan makanan kesukaannya, ya. Bakso, soto, dan nasi goreng. Sinta suka bakso, ya. Lihat, Sinta gemar makan bakso dan soto, berarti ke bakso dan soto 2 kali. Dihubungkan dengan tanda panah, ya. Ini artinya Sinta suka bakso, Sinta juga suka soto. Kemudian Ahmad gemar makan bakso. Ahmad gemar makan bakso. Nah, kemudian Dino gemar makan nasi goreng. Asih juga gemar makan bakso dan nasi goreng. Nah, inilah disebut dengan diagram panah, ya. Diagram panah. Kemudian dengan diagram kartesius, ya. Dengan diagram kartesius. Kita lihat contoh yang tadi. Misalkan himpunan A, himpunan anak, dan B, himpunan makanan kesukaan. Nah, ini diagram kartesius, ya. Diagram kartesius. Yang mendatar ini adalah himpunan A, yang tegaknya adalah himpunan B, ya. Himpunan B. Kita isi yang pertama ini Sinta, kemudian Ahmad, Dino, Asih. Kemudian yang ke atas makanan kegemarannya. Nah, sekarang kita pasangkan, ya. Relasikan Sinta dengan kegemarannya yaitu makan bakso, kemudian soto. Kemudian Ahmad gemar makan bakso. Nah, sini. Dino gemar makan nasi goreng dan Asih gemar makan bakso dan nasi goreng. Nah, ini dinamakan dengan diagram kartesius, ya. Diagram kartesius. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ada 4 anak yang memiliki kegemaran tentang makanan, ya. Yang tadi Sinta gemar makan bakso dan soto, Ahmad gemar makan bakso, Dino gemar makan nasi goreng, dan Asih gemar makan bakso dan nasi goreng. Nah, himpunan pasangan berurutannya itu ditulis seperti ini, ya.
ditulis berpasangan. Nah ini Sinta, bakso, Sinta, soto, Ahmad, bakso, Dino, nasi goreng, kemudian Asik, bakso, Asik, nasi goreng. Ini dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan, ya, himpunan pasangan berurutan. Pengertian dari relasi atau hubungan, ya, pemasangan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B itu dinamakan dengan relasi atau hubungan. Ya. Jadi setiap pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu dinamakan dengan relasi, ya, atau hubungan. Contohnya, kita lihat contoh berikutnya. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Gambarlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan relasi faktor dari. Ya, faktor dari. Maksudnya anggota himpunan A ini adalah faktor dari anggota himpunan B. Kemudian nyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nyatakan relasi dengan diagram kartesius. Nah, sekarang kita cari relasinya dulu. Himpunan A, ya. Lihat himpunan A, anggotanya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 faktor dari berapa? 2 ini adalah faktor dari 4. Ya. 2 kali 2, 4. 2 juga faktor dari 6. Karena 2 kali 3, 6. Ya. 2 juga faktor dari 8. Karena 2 kali 4, 8. Ya. Nah, ini kita dihubungkan. 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 8. Kemudian 3. 3 faktor dari 4. Bukan, ya. Dari 5 juga bukan. Dari 6. Iya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 3 adalah faktor dari 6. Kita hubungkan. 3 faktor dari 7 bukan. Faktor dari 8 bukan. Nah, sekarang 4. 4 adalah faktor dari 4. 4 kali 1, 4. Ya. Faktor dari 8. 4 kali 2, 8. Ya. Nah, inilah diagram panah, ya, yang menyatakan relasi faktor dari. Kita lihat sekarang yang berikutnya, himpunan pasangan berurutannya. Berarti 2,4, 2,6, 2,8. 3,6. Kemudian 4,4, 4,8. Nah, itulah himpunan pasangan berurutannya, ya. 2,4, 2,6, 2,8. 3,6. Kemudian 4,4, 4,8. Ya, ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, kemudian nyatakan relasi dengan diagram kartesius. Kita perhatikan diagram kartesius. Nah, himpunan A 2,3,4, himpunan B 4,5,6,8, ya. Yang mendatar menyatakan himpunan A, yang ke atas tegak menyatakan himpunan B. Jadi di sini 2, 3, 4. Kan 1, ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada 4. 0, 1, 2, 3, 4 di sini berarti, ya. 5, 6, 7, 8. Dan 4-nya jangan mulai dari sini, ya. Di sini 1, 2, 3, 4. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Berarti 2 di sini titiknya, 2 juga di sini, dan 2 di sini, 8, ya. Ini diagram kartesius. 3 faktor dari 6, berarti 3 hanya ke 6 di sini. 4 faktor dari 4 di sini. 4 faktor dari 8. Nah, inilah dinamakan dengan diagram kartesius, ya, menyatakan relasi dengan diagram kartesius.
Nah, nanti silakan kalian dicoba untuk mengerjakan ini soal ya. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi setengah dari. Nah, coba buat diagram. Ya, relasi tersebut dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Ya. Yang kedua, selain relasi ada namanya fungsi. Nah, fungsi. Perhatikan beberapa relasi pada diagram panah di bawah ini. Ini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini juga relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ada ini relasi ya, semuanya relasi. Anggota himpunan A pada relasi pertama ini ya, semua anggotanya, anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B. Nah, semua dipasangkan tepat satu kali. Satu ke B. Ya. Satu tidak ada lagi kemana, hanya ke B. Tepat satu kali. Kemudian 2 dipasangkan ke B. 2 tidak ada dipasangkan ke yang lain selain B. Jadi tepat satu kali. 3 dipasangkan tepat satu kali, yaitu ke C. 4 dipasangkan tepat satu kali, yaitu ke E. Ya. Dan semua anggota himpunan A dipasangkan. Pada diagram yang berikutnya, anggota himpunan A tidak semua dipasangkan. Ya. Yang dipasangkan 1, 2, 3. 4 tidak dipasangkan. Ya. Walaupun ini tepat satu anggota ke anggota B. Kemudian yang ketiga, semua anggota himpunan A dipasangkan. Ya. Semua dipasangkan, tidak ada yang kosong. Dan semuanya tepat satu. Ya. Satu ke C. Satu ke, tidak ada lagi, hanya ke C. Itu artinya tepat satu dipasangkan ke anggota himpunan B. 2 ke C, 3 ke C, 4 ke C. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, anggota himpunan A hanya dipasangkan cuma satu anggota. 3 anggota tidak dipasangkan. 2, 3, dan 4 tidak dipasangkan. Dan anggota satu dipasangkan lebih dari satu. Ya. Satu ke A, satu ke B, satu ke C, satu ke D, satu ke E. Lebih dari satu dipasangkan. Kemudian yang berikutnya, semua anggota A ini dipasangkan. Dan tepat satu ya. Semua anggota A dipasangkan tepat satu. Gambar berikutnya, semua anggota A dipasangkan. Nih, semua. Tidak ada yang kosong. Dan ada anggota A yang dipasangkan 2 kali. Satu ke A dan satu ke B. Ya. Satu ke A dan satu ke B. Ya. Nah, dari relasi-relasi pada diagram panah yang merupakan fungsi dan yang bukan merupakan fungsi. Ya. Yang pertama ini adalah fungsi. Yang kedua bukan fungsi. Yang ketiga adalah fungsi. Yang keempat bukan fungsi. Yang kelima adalah fungsi. Yang keenam bukan fungsi. Ya. Pengertian dari fungsi atau pemetaan, suatu fungsi atau pemetaan. Ya, fungsi itu biasa disebut dengan pemetaan juga ya. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi memasangkan setiap anggota, berarti semua anggota harus dipasangkan. Ya, semua anggota A ini harus dipasangkan dan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, seperti kita lihat contoh tadi. Semua anggota dipasangkan dan tepat satu ke anggota B. Nah, itu merupakan fungsi. Ini tidak semua dipasangkan, ada 4 anggota nih. Ya. Angka 4 tidak dipasangkan, berarti bukan fungsi.
Semua anggota A dipasangkan tepat satu kali, berarti fungsi. Ya. Ini ada anggota yang tidak dipasangkan, berarti bukan fungsi. Semua anggota dipasangkan dan tepat satu kali ke anggota himpunan B, berarti fungsi. Semua anggota A dipasangkan, tetapi ada yang dipasangkan 2 kali. Oh, berarti bukan fungsi. Ya. Jadi suatu fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Itu yang disebut dengan relasi. Misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah relasi ini merupakan fungsi? Iya. Ya, merupakan fungsi. Karena semua anggota himpunan A dipasangkan dan tepat satu kali ke anggota himpunan B. Itu ya. Anggota-anggota himpunan A dinamakan daerah asal. Namanya daerah asal atau domain. Ya. Daerah asal. Anggota-anggota himpunan B daerah kawan. Jadi semua ini daerah kawan. Ya. Atau kodomain. Ya. Ini daerah kawan. Nah, kemudian yang merupakan pasangan atau peta dari anggota himpunan A dinamakan dengan daerah hasil. Ya. Anggota-anggota himpunan B yang merupakan bayangan atau peta dari anggota himpunan A dinamakan daerah hasil atau ring. Ya. Nah, jadi daerah hasilnya ini yang merupakan bayangan dari himpunan A. 1 ke 3, nah, 3 daerah hasilnya. 2 ke 4. 3 ke 5, 4 ke 6. Jadi himpunan daerah hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Ya. Tuh. Daerah asalnya 1, 2, 3, 4. Daerah kawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan daerah hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ini dinamakan dengan fungsi. Jadi pada fungsi itu ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Ya. Pada fungsi itu ada daerah asal, ada daerah kawan, dan ada daerah hasil. Nah, itu fungsi. Sekarang lihat contohnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 1, 2, 3. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi 1 kurangnya dari. Nah, 1 kurangnya dari. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi? Nah, kita lihat sekarang. Untuk lebih jelasnya, buatlah diagram panah relasi tersebut. Ya. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya. Relasinya adalah 1 kurangnya dari. Nah, berarti angka 1 ini 1 kurangnya dari berapa? 1 kurangnya dari 2. Ya. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. Tidak ada kan? Nah, tidak ada. Karena yang dipasangkan hanya 3 dan 3 tidak dapat pasangan. Ya. Ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan ke anggota himpunan B. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu bukan merupakan fungsi. Ya. Ya, ada beberapa anggota himpunan A yang tidak dipasangkan ke anggota B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B bukan merupakan fungsi. Gitu ya, jelas ya. Ada anggota A yang tidak dipasangkan, berarti bukan fungsi. Contoh berikutnya. Apakah merupakan fungsi apa tidak ya? Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan B anggotanya 5, 6, 7, 8. Dari relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi faktor dari. Nah, faktor dari sekarang ya. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Kita lihat. Diagram panahnya ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1
faktor dari 5. 1 faktor dari 6. 1 faktor dari 7. Dan 1 faktor dari 8. Ya. 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 8. 3 faktor dari 6. 4 faktor dari 8. Nah, ternyata anggota A ada yang dipasangkan lebih dari 1 kali. Ini dipasangkan lebih dari 1 kali. Ya. Kan kalau fungsi itu setiap anggota A dipasangkan tepat 1 kali ke anggota himpunan B. Nah, di sini kalau ada lebih berarti bukan merupakan fungsi ya. Jadi bukan fungsi. Ada anggota himpunan A yang dipasangkan lebih dari 1 kali ke anggota himpunan B, maka relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Jelas ya, ada 2 contoh mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kalau dibuat pasangan berurutannya seperti ini. Nah, ini pasangan berurutannya. Ya. Yang di depan koma ini ada yang sama. Nah, 1, 1, 1, 1. Tapi bukan fungsi ya. 2, 2. Ya. Yang di depan koma itu ada yang sama. Kalau ada yang sama yang di depan koma berarti dipasangkan 2 kali atau lebih. Jadi bukan merupakan fungsi. Ini, ya. Dan ini. Ya, jelas ini yang menyebabkan bukan merupakan fungsi. Yang ketiga, bentuk penyajian fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan beberapa cara, antara lain dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah, dengan persamaan fungsi, dengan tabel, ya, dengan grafik. Tuh, ya. Jadi penyajian fungsi itu ada dengan diagram himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Contohnya, diketahui fungsi F dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, setengah kali dari. Relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. 1/2 kali dari berapa? 2 kan? 2/2 kali dari 4. 3/2 kali dari 6. 4/2 kali dari 8. 5/2 kali dari 10 ya. Nah, ini himpunan pasangan berurutannya. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Jadi setengah ya. Ini merupakan fungsi ya. 1, 2, 3, 4, tidak ada yang sama ya. Kemudian dinyatakan dengan diagram panah. Ya. Kemudian himpunan B, himpunan Q ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 1 ke 2 ya. Nah, 1/2 kali dari 2. 2/2 kali dari 4. 3/2 kali dari 6. 4/2 kali dari 8 dan 5/2 kali dari 10. Ya. Daerah asalnya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya 2, 4, 6, 8, 10. Itu namanya daerah hasil ya. Daerah kawannya ya anggota Q ini daerah kawan. Sekarang dengan persamaan. Jika anggota-anggota P adalah X. Nah, anggota-anggota P-nya ini adalah X. Dan anggota-anggota Q adalah Y. Maka dapat ditulis X sama dengan setengah Y. Ini X misalkan, ini Y. Berarti X ini adalah setengah dari Y. Ya. Jelas kalau X-nya 2 ya setengah kali 2, 1. Kalau Y-nya 4, setengah kali 4, 2. Ya. Nah, ini ditulis dalam bentuk persamaan. Jadi X sama dengan setengah Y. Atau Y sama dengan 2X. Sama-sama kalikan 2. Ini kali 2, 2X. Ini kalikan 2 adalah Y. Jadi Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis
fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota himpunan P. Ya. Ini bentuk persamaannya. Fungsi x, ya ini fungsi x. Fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota P. Ini elemen atau anggota himpunan P. Tuh ya. Bentuk fx sama dengan 2x itu dinamakan dengan persamaan fungsi. Kemudian dengan tabel. Nah, dengan tabel. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dipasangkan ke 2, berarti 1 di sini 2 ya. 2 setengah dari 4, berarti sini 4. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Nah, ini dengan tabel. Kemudian dengan grafik. Nah, ini dengan grafik ya. 1 pasangkan ke 2. 2 ke 4. 3 ke 6, 4 ke 8 dan 5 ke 10. Ya. Ini namanya penyajian fungsi dengan grafik. Kalau dibuat garisnya, nah ini dihubungkan semua titik jadi merupakan sebuah garis. Garis ini dinamakan dengan fx sama dengan 2x. Ya, garis ini. Fx sama dengan 2x. Kemudian yang ketiga menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi. Contohnya, suatu fungsi itu dinyatakan dengan rumus f titik 2x, nah tanda panah 2x plus 3 ya. Ini artinya fungsi f yang memetakan x ke 2x plus 3. Ya, bacanya fungsi f memetakan x ke 2x plus 3. Tentukan nilai fungsi jika x sama dengan min 5. Tentukan f4. Tentukan nilai f min 2 tambah f3. Ya. Penyelesaiannya, untuk x sama dengan min 5, maka f min 5, ini kurang min 5 ini ya, salah ini ya. Ya, kita ganti di sini saja ini 5 ya. X sama dengan 5. Misalkan x sama dengan 5. Berarti F5, 2 kali 5 tambah 3. 2 kali 5, 10 tambah 3, 13. Itu ya. Kemudian F4. Nah, 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 11. 2 kali 4, 8. Tambah 3, 11. Kemudian F min 2 ditambah F3. Ya. F min 2 ditambah F3. 2 kali min 2. Ya, karena X min 2. 2 kali min 2. Ditambah 3. Ya, ini 3. 2 kali min 2 ditambah 3. Kemudian ditambah F3. F3-nya adalah 2 kali 3 ditambah 3. Ya. Ini 2x plus 3, ini 2x plus 3. Karena x-nya min 2, berarti 2 kali min 2 plus 3. Karena x-nya 3, berarti 2 kali 3 plus 3. Min 4 tambah 3, ditambah 6 tambah 3. Ya. Min 4, ini tambah 3, ini kali 6 tambah 3. Jadi sama dengan ini min 1 tambah 9, 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 8. Contoh berikutnya. Diketahui suatu fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 5x min 4. Tentukan nilai f min 3. Jika fa sama dengan 11, tentukan nilai a. Nah, kita lihat. Rumus fungsinya fx sama dengan 5x min 4. 5x min 4. Ya. Nah, kalau f min 3, x-nya diganti dengan min 3. Nih. X-nya diganti dengan min 3, berarti f min 3 sama dengan 5 kali min 3 dikurang 4. 5 kali min 3 dikurang 4. 5 kali min 3 itu min 15 dikurang 4, jadi min 19. Jadi f
min 3 itu sama dengan min 19. Yang berikutnya, jika FA sama dengan 11, berapakah nilai A-nya ini? Ya, A-nya berapa? Nah, FA sama dengan 11. Ya, FA sama dengan 11. Sekarang X-nya diganti dengan A. 5X berarti 5A. Ya. 5A min 4 sama dengan 11. Sama-sama ditambah 4. Atau ini pindahkan ke kanan. Jadi plus 4. Tinggal 5A ditambah 11 tambah 4. 5A sama dengan 15. Maka A sama dengan 15 bagi 5. Itu sama dengan 3. Ya. Jadi nilai A-nya ini adalah 3. Yang terakhir, silakan ini kalian kerjakan. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Baiklah, Bapak akhiri materi relasi dan fungsi kali ini. Bapak ingatkan, pelajari baik-baik dan bila perlu catatlah di buku tulis agar kalian selalu ingat ya apa yang kalian pelajari. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih.